Halo sobat mendengar, selamat datang di podcast saya, podcast Sore Santai, tempat kita ngobrol santai tentang sepak bola Indonesia yang penuh semangat dan emosi. Saya Yuyun. Saya ingin menceritakan topik tentang kegagalan Indonesia meraih Piala Dunia tahun 2026. Sebelumnya saya sudah ditemani oleh Kak Denis. Halo Kak Denis. Halo juga Kak Yuyun dan para pendengar lainnya. Topik kali ini memang cukup membuat dada retak. Ya begitulah, sepak bola kadang membuat kita terbang tinggi dan juga membuat kita jatuh keras. Iya sih Kak, kemarin saya sempat menonton Piala Indonesia kemarin ya. Saya juga kecewa karena Indonesia permainannya nggak mau nyerang ataupun maju. Banyak sekali supporter yang menangis, kecewa, dan sedih. Menurut Kak Denis, apa faktor penyebabnya nih? Mungkin kalau saya lihat ada 3 faktor utama yang cukup penting. Yang pertama, jadwal pemain timnas yang terganggu dan ada masalah infrastruktur dan serta lapangan yang kurang memadai untuk latihan para pemain yang akan membuat pemain menjadi lebih berkembang dan maju. Yang kedua, mungkin pembinaan usia muda yang belum merata. Pemain timnas memiliki pemain yang berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, tetapi jumlah mereka yang sangat sedikit yang tidak bisa dibandingkan dengan timnas nasional lainnya. Dan yang terakhir menurut saya, mental pemain. Ketika pemain timnas Indonesia tertinggal 1 poin, mental pemain timnas langsung drop dan kehilangan koordinasi yang membuat pemain lawan dapat memanfaatkan untuk mencetak gol. Iya benar banget Kak. Waktu itu pas tim lawan sempat 1-0, tim kita sangat drop karena mereka tidak ingin menyerang, mereka ingin bertahan. Tidak ada satupun tim kita untuk menyerang ke tim lawan. Menurut Kak Denis, untuk generasi yang sebelumnya gimana Kak? Apakah lebih jauh kuat dibanding yang ini atau yang ini lebih jauh kuat? Bener banget sih, kita harus mengapresiasi karena tim ini sudah jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Tim yang sekarang ini sudah mau dia menyerang dan melawan tim-tim besar Asia lainnya. Kalau yang sebelumnya kita hanya memainkan pertahanan, tidak mau menyerang dan hanya menunggu keberuntungan. Dan memang artinya tim sekarang sudah di jalur yang benar, namun mereka belum dapat untuk mencapai tujuan dari permainan ini. Oh, jadi sekarang lebih kuat. Iya. Kalau begitu berarti kali ini bukan untuk mundur ya? Iya, benar banget. Malahan justru saya melihatnya tahapan ini tahap yang cukup penting untuk membangun pemain timnas Indonesia. Setiap kegagalan itu pasti ada pelajaran yang dapat diambil, dan pemain timnas sudah dapat belajar untuk merasakan lawan tim top Asia lainnya. Kak Denis, kalau misalnya bicara soal mimpi nih, apakah ada kesempatan lain Indonesia meraih Piala Dunia di tahun 2030? Seberapa realistis itu? Itu pasti mungkin kita bisa dapat maju ke Piala Dunia 2030 asalkan kita mau untuk konsisten dalam melatih mental dengan lebih baik, dan kita tidak ada yang tidak mungkin timnas Indonesia dapat meraih kembali Piala Dunia di 2030 asalkan mereka mau berlatih dengan konsisten, karena tidak ada yang tidak mungkin dan semua itu dijalankan dengan proses yang cukup sulit, tidak ada yang langsung instan. Wah benar banget Kak Denis. Kadang kita melihat hasil yang cepat tapi tidak melihat proses yang panjang ya Kak. Terakhir nih Kak, kalau misalnya Kakak ingin menyampaikan pesan untuk pendengar nih, apa nih pesannya? Mungkin buat semua pendengar, tetaplah
dukung terus timnas Indonesia. Walaupun kita mendapat kekecewaan dari permainannya, dan kecewa itu boleh, tapi kalian harus tetap menaruh harapan dan tetap mendukung timnas Indonesia, karena semangat Garuda akan terus ada di dalam jiwa seluruh supporter Indonesia. Oke kak, kalau misalnya bisa disampaikan nih untuk para sepak bola ataupun para yang pemain sepak bola, apakah ada satu pesan atau ada pesan untuk mereka? Mungkin kalau pesan untuk pemain timnas Indonesia, berlatih mental, karena mental cukup penting dalam permainan, karena Indonesia kurang dalam permainan pertahanannya, apalagi kalau sudah tertinggal poin 1-0 seperti pertandingan di laga terakhir kemarin. Iya kak. Oke kak, terima kasih Kak Denis untuk hari ininya untuk menyempatkan kakak untuk datang di podcast saya. Oke, sobat pendengar, terima kasih.